adik-adik, selamat pagi. Di minggu ini kita mau beribadah lagi kepada Tuhan Yesus. Sebelum itu kakak mau adik-adik duduk yang tenang, ambil sikap saat teduh ya. Kita mau berdoa masing-masing di dalam hati kepada Tuhan Yesus. Ambil sikap saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, kita mau memuji Tuhan, kita mau bersama-sama mengatakan bahwa kita adalah anak raja, anak Tuhan. Kita mau menari, memuji untuk Tuhan dengan semangat. Kakak minta semuanya bangkit berdiri, kita katakan, aku anak raja. Yang semangat ya. Sudah memuji Tuhan. Sekarang kita mau berdoa dulu yuk untuk lebih menyiapkan lagi hati kita fokus pada pujian Tuhan Yesus. Ambil sikap berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, ikuti kakak di dalam hati. Tuhan, kami sangat bersyukur sekali sebagai anak raja, sebagai anak Tuhan. Kami masih boleh diberikan kesempatan untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang berkati setiap kami dan ibadah kami hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita mau menghafalkan ayat hafalan lagi seperti minggu lalu. Masih ingat ayat hafalan yang terdapat di Yakobus pasal 5 ayat 16? Ingat nggak? Kakak yakin pasti ada adik-adik yang lupa atau ada yang adik-adik mungkin sudah tidak ingat lagi atau tidak ibadah. Tapi sekarang kita mau sama-sama belajar lagi menghafalkannya ya. Ikuti kakak. Yakobus pasal 5 ayat 16. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Sekali lagi kita sama-sama ikuti kakak-kakaknya. 1, 2, 3. Yakobus pasal 5 ayat 16. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Pintar, tapi kakak mau tes lagi nih. Kita sekali lagi biar lebih yakin ya. Sama-sama. 1, 2, 3. Yakobus pasal 5 ayat 16. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Pintar, adik-adik pasti udah pada hafal semua. Nanti hafalin lagi ya masing-masing di rumah. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau sama-sama menyanyikan lagu Allahku besar. Tuhan kita sangat besar, kuat dan sangat perkasa. Kita mau bersama-sama katakan dan kita puji Tuhan, Allahku besar. Semangat ya adik-adik. Besar, kuat dan perkasa, tidak yang mustahil.
dan perkasa. Sekarang kita sebagai anak raja mau mendengarkan firman Tuhan. Duduk yang tenang, dengarin firman Tuhan dengan baik ya. Halo adik-adik, apa kabarnya? Wah, semoga sehat selalu ya, dan tetap bersyukur kepada Tuhan. Dan hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita siapkan hati, pikiran kita. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau berdoa kepada Tuhan. Yuk kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur hari ini kami masih bisa datang kembali kepada Engkau. Dan sebentar lagi Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberikan kami telinga yang siap mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Hanya ini doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, pernah mendengar cerita tentang surga? Nah, surga itu adalah tempat yang sangat indah. Tempat yang menyenangkan. Tuhan ada di surga, dan Tuhan ingin kita juga ada di surga nantinya. Tentu adik-adik ingin masuk surga, bukan? Terus, bolehkah kakak bertanya, apakah adik-adik yakin pasti masuk surga? Apakah alasan Tuhan mengizinkan adik-adik masuk surga? Banyak orang berkata, kita harus taat kepada orang tua, rajin beribadah, rajin berdoa, rajin berbuat baik, dan sebagainya. Tapi harus sebaik apa? Nah, kakak punya kabar baik untuk kalian semua. Ini kabar baiknya. Surga adalah hadiah gratis dari Allah. Namanya hadiah, tentu kita tidak perlu membayar. Surga tidak kita dapat karena telah berbuat sesuatu. Seperti rajin membaca kitab suci, rajin belajar, rajin berdoa, dan rajin melakukan perintah Allah yang lain. Surga juga tidak didapat karena kita layak atau pantas untuk mendapatkannya. Seperti misalnya kita jadi anak yang pintar, anak yang rajin, kita tidak nakal, suaranya bagus, selalu juara di sekolah. Tetapi sekalipun surga itu hadiah gratis, tidak semua orang dapat masuk surga karena ada yang menghalangi, yaitu dosa. Kita semua adalah orang yang berdosa. Dosa itu seperti kita tidak taat kepada perintah Tuhan. Kita marah-marah, bertengkar, menyontek di sekolah, berbohong, berkata kotor, mengejek, dan sebagainya. Dosa juga kalau kita tahu yang baik tetapi tidak mau melakukannya. Seperti membantu orang tua, beribadah, berdoa, taat kepada orang tua, tetapi kita tidak mau melakukannya. Itu adalah dosa. Dosa sudah mengikat hidup kita, sehingga kita cenderung untuk berbuat dosa. Kalau kita sudah berbuat dosa, maka dosa kita akan sangat banyak. Nah, dengan dosa yang sangat banyak ini, kita tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri dari dosa. Kita seperti orang yang tenggelam di dalam lumpur. Tidak mungkin kan kita menaik rambut kita untuk mengangkat tubuh kita, bukan? Nah, dosa juga seperti itu. Kita juga tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri untuk masuk surga. Nah, mungkin kita berpikir, kalau saya berbuat baik, nanti saya timbang dosa dan perbuatan baik saya, sehingga saya bisa masuk surga. Tetapi itu tidak mungkin. Kenapa? Karena untuk masuk surga kita harus sempurna. Artinya tidak ada satupun dosa yang kita lakukan di dalam hidup kita. Tidak mungkin kan kita menyajikan kue dari gula, mentega, tepung, dan 9 telur yang baik. Tetapi sudah tercampur dengan 1 telur yang busuk. Kenapa? Karena 1 telur busuk itu sudah mencemari semua adonan yang baik. Demikian juga dosa kita. Sekalipun kita sudah berbuat baik, tapi ada satu dosa, itu sudah membuat kita tidak sempurna, sehingga kita tidak bisa masuk surga.
tetapi Allah menyelamatkan kita. Lihat cara Allah. Allah tidak seperti kakek yang baik, yang hanya mengerti, mengasihi, tetapi tidak menghukum kita yang berdosa. Allah juga bukan seperti polisi yang adil, yang hanya menghukum dan tidak mengasihi kita yang berdosa. Yang benar, Allah adalah kasih sekaligus adil. Allah yang mengasihi, Dia tidak menghukum kita sekalipun dosa kita banyak. Allah yang adil harus menghukum kita sekalipun dosa kita hanya satu. Nah, hukuman orang-orang berdosa itu yaitu disiksa selama-lamanya di neraka. Apakah adik-adik lihat ada masalah di sini? Allah kasih tidak ingin menghukum, tetapi Allah yang adil harus menghukum. Bagaimana kasih dan keadilan Allah bisa bertemu? Ada sebuah cerita yang menolong kita untuk mengerti bagaimana kasih dan keadilan Allah bertemu. Ada seorang pemimpin yang sangat bijaksana yang bernama Syamila. Ia mau membebaskan rakyatnya dari pemerintahan yang kejam. Tapi tiba-tiba suatu prajuritnya datang melapor bahwa ada yang mencuri bahan makanan mereka. Syamila menjadi marah. Lalu dia memerintah bahwa siapapun yang mencuri dan tertangkap akan dihukum 50 kali cambukan di muka umum. Dan ternyata ada yang mencuri dan pencurinya tertangkap. Tapi yang mengejutkan, pencurinya itu ternyata adalah ibunya sendiri. Syamila menjadi bingung apa yang harus ia lakukan karena ia sangat sayang dengan ibunya. Tetapi sebagai pemimpin, ia harus menegakkan keadilan, yaitu menghukum orang yang sudah melakukan kesalahan. Tetapi karena Syamila adalah pemimpin yang sangat bijaksana, ia melakukan sesuatu yang sangat mengejutkan semua orang. Ia membuka jubahnya, lalu ia memakaikan kepada ibunya. Dan ia dicambuk sebanyak 50 kali cambukan sebagai ganti ibunya. Dengan cara inilah, Syamila menunjukkan kasih kepada ibunya sekaligus ia menunjukkan keadilan kepada seluruh penduduknya. Dengan demikian, Allah mempertemukan kasih dan keadilan melalui pengorbanan Yesus. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Sekalipun Allah, ia mau datang ke dunia, lahir menjadi manusia seperti kita. Yang kita peringati hari lahirnya sebagai hari Natal. Tetapi, dia hidup dengan sempurna, tidak seperti kita yang berdosa. Inilah yang Yesus lakukan. Yesus mati di kayu salib untuk mengganti hukuman kita. Sebelum mati, dia berkata sudah selesai. Artinya, semua dosa kita diampuni satu kali untuk selamanya. Kemudian Yesus dikuburkan. Tetapi karena dia adalah Allah, dia bangkit pada hari yang ketiga dan naik ke surga. Dan Yesus menawarkan surga sebagai hadiah gratis. Surga hanya dapat kita terima dengan iman. Iman itu seperti kunci untuk membuka pintu surga. Sekalipun ada banyak kunci, tetapi hanya ada satu kunci yang bisa membuka pintu surga, yaitu adalah iman yang menyelamatkan. Dan kunci-kunci yang lainnya adalah iman yang tidak menyelamatkan. Iman yang tidak menyelamatkan adalah kalau kita hanya mengaku Yesus di mulut saja. Artinya, kita tidak mengerti atau hanya sekedar ikut-ikutan. Seperti beribadah, ikutan berdoa, ikutan membaca firman Tuhan, ikut memuji Tuhan dan sebagainya. Tetapi kita tidak mengerti, hanya ikut-ikutan saja. Nah, coba lihat. Hatinya masih kosong. Tidak ada Tuhan Yesus.
Ini adalah iman yang tidak menyelamatkan. Atau kita hanya tahu Tuhan Yesus di kepala saja. Maksudnya, kita sudah tahu tentang Yesus. Bahkan kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang Yesus. Karena kita tahu dan menghafal cerita tentang Yesus. Kita tahu dia adalah Raja. Dia adalah Juru Selamat. Dia disalibkan di bukit Golgota. Dia bangkit dari kubur dan lain sebagainya. Kita bisa menghafal semua cerita itu. Tapi kalau kita hanya di kepala, kita tidak sungguh-sungguh percaya dalam hati kita, itu adalah iman yang tidak menyelamatkan. Atau hanya percaya Tuhan Yesus untuk mendapatkan hal-hal sementara. Misalnya untuk mendapatkan mainan, sepatu, makanan yang enak. Atau kita sering berdoa supaya Tuhan Yesus memberikan kita tubuh yang sehat, kepintaran. Nah, itu semua memang baik. Tapi itu semua hanya sementara selama kita hidup di dunia ini. Jadi, kita mau percaya kepada Tuhan Yesus hanya untuk mendapatkan hal-hal sementara, itu bukanlah iman yang menyelamatkan. Iman yang menyelamatkan adalah iman yang percaya dengan segenap hati kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang sudah mengampuni dosa kita untuk masuk surga. Jadi bukan karena kita berbuat baik. Dan ada satu cerita, ada seseorang akrobat yang sangat hebat bernama Blondin. Dia akan berjalan di atas kabel, di atas air terjun Niagara, sambil mendorong kereta yang berisikan pasir. Ketika Blondin berhasil, manajernya berkata, "Apakah penonton percaya bahwa Blondin bisa menyeberangkan orang melintasi air terjun?" Wah, semua orang berkata percaya. Tetapi manajernya bertanya, "Siapa yang mau ikut?" Nah, seketika semua penonton terdiam. Tidak ada yang mau menjawab. Tiba-tiba ada suara anak kecil yang berteriak, "Saya percaya, saya mau ikut." Lalu anak kecil itu naik di atas kereta dorong dan Blondin membawanya sampai ke seberang dengan selamat. Nah, iman yang menyelamatkan itu seperti anak kecil ini, bukan? Hanya seperti penonton yang percaya di mulut saja. Tapi mau mempercayakan dirinya untuk dibawa menyeberang. Jadi, iman yang percaya adalah kita mau percaya Tuhan Yesus dengan segenap hati kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang mengampuni semua dosa kita dan membawa kita masuk surga. Apakah adik-adik sudah mengerti bagaimana bisa masuk surga? Kalau adik-adik sudah mengerti, apakah adik-adik mau menerima hadiah gratis yaitu surga? Nah, ini caranya. Adik-adik percaya kepada Tuhan Yesus yang sudah mengampuni semua dosa adik-adik dan membawa adik-adik masuk ke surga bukan karena adik-adik telah berbuat baik. Dan adik-adik mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hati. Bukan hanya di mulut atau di kepala saja. Adik-adik juga harus bertobat, artinya adik-adik harus meninggalkan semua dosa dan taat kepada Yesus. Kalau ini yang adik-adik inginkan, adik-adik bisa berdoa bersama-sama. Nah, mari kita berdoa bersama-sama untuk menerima Yesus. Tuhan Yesus, saya mengaku orang berdosa dan tidak layak untuk masuk ke surga. Saya percaya Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk mengampuni dosa-dosa saya. Ampunilah dosa-dosa saya, Tuhan. Masuklah dalam hati saya,
menjadi Tuhan dan Juru Selamat saya. Amin. Nah, inilah janji Yesus kepada kita yang percaya. Terdapat di dalam Yohanes pasal 6 ayat 47 berkata, "Sesungguhnya barang siapa yang percaya, ia mempunyai hidup yang kekal." Artinya, Tuhan Yesus berjanji, ia pasti menepati janjinya. Kita yang sudah percaya kepada Tuhan pasti masuk surga. Sekarang, karena kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita sudah menjadi anak-anak Allah. Dan tangan Tuhan Yesus memegang tangan kita. Dan kita tidak akan dilepaskan sekalipun ada kalanya kita lemah dan tidak taat. Tetapi Tuhan memegang tangan kita. Itu berarti menjamin keselamatan kita, menjamin kita masuk surga adalah janji dan kesetiaan Tuhan Yesus, bukan kesetiaan kita sendiri. Itu seperti janji Yesus dalam Yohanes pasal 10 ayat 28. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seseorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ini janji Tuhan kepada kita. Dia memberikan hidup yang kekal kepada kita yang percaya, dan kita yang percaya tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan tidak ada yang bisa merebut kita dari tangan Tuhan. Sekarang adik-adik sudah mengerti. Kapanpun kamu dipanggil Tuhan, kamu pasti masuk surga. Karena kamu sudah percaya kepada Tuhan. Dengan segenap hatimu, bukan karena kamu berbuat baik. Tetapi sebagai orang yang percaya, kita harus berbuat baik. Itu kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan sebagai tanda terima kasih kepada Tuhan. Bukan sebagai syarat untuk masuk surga. Sekarang kita sudah menjadi anak-anak Allah. Dan Allah ingin kita bertumbuh melalui membaca Alkitab, berdoa, beribadah, bersekutu, dan bersaksi bercerita tentang kabar baik tentang Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, cerita kakak sampai di sini. Dari sini kita tahu bahwa surga itu adalah hadiah gratis yang telah Tuhan berikan kepada kita. Dan kita harus bersyukur karena kita telah menerima surga itu dari Tuhan. Dan sekarang kita mau berdoa kepada Tuhan. Yuk lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas surga yang telah Engkau berikan kepada kami. Tuhan, kami mau dengan sungguh-sungguh percaya kepada Engkau, karena Engkau telah mempercayai hidup kami, karena Engkau telah mempercayai surga kepada kami, dan Engkau memberikan surga itu secara gratis kepada kami. Dan pada hari ini kami datang kepadamu, kami mau memberikan hati kami mau percaya dengan segenap hati kami, bukan hanya di pikiran, dan bukan hanya dari mulut saja, tetapi dari hati juga ya Tuhan. Terima kasih atas surga yang telah Engkau berikan kepada kami. Hanya ini doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita tahu Tuhan mau membuat firman Tuhan, memberitakan firman Tuhan itu supaya kita mendengarkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mau menjadi anak Tuhan yang taat, yang bertumbuh di dalam Tuhan. Kita katakan pujian, baca kita puji. Kamu adik bangkit berdiri, kita sama-sama puji Tuhan lagi. Ya kitab suci doa
ibadah kita selesai sampai di sini untuk hari ini. Tapi sebelum itu kita mau mengucapkan berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Kita nyanyikan pujian Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ucap terima kasih. Kami berdoa lipat tangan kita. Tuhan, kami sangat bersyukur dan sangat berterima kasih sekali. Berkat-Mu kami masih boleh beribadah. Kami juga sudah memuji dan memuliakan nama-Mu, juga mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang berkati setiap kami boleh menjadi anak Tuhan yang mau selalu bertumbuh, mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, jumpa minggu depan lagi. Ingat berdoa, ingat selalu menjadi anak Tuhan yang baik. Jaga kesehatan ya. Bye-bye.